Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan bagi kami semua. Tuhan sudah menolong kami di tengah-tengah berbagai persoalan hidup. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, biarlah kami memuji nama-Mu senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, masih berpunya seperti yang telah selalu setia dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, kita percaya pada Tuhan.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu di rumah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga Engkau telah memberikan kesehatan pada kita semua maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan kiranya sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati, pikiran, dan telinga kami supaya apa yang akan disampaikan firman nanti dapat berguna bagi kehidupan kami dan menjadi rema bagi kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara pendengar, senang sekali bisa bergabung bersama dengan saudara kembali di tayangan acara ibadah online hari ini. Ada berapa banyak di antara saudara yang sukacita. Saudara yang sukacita, mari terlebih dahulu katakan haleluya. Saya mau katakan, mari di tengah-tengah situasi pandemi ini kita tetap semangat. Kalau kita lihat sejarah, ternyata antara tahun 1941 sampai 1945 itu juga boleh dibilang suatu masa pandemi yang besar. Suatu masa yang gelap bagi seluruh penduduk Eropa. Suatu masa yang dikenal sebagai Holocaust. Holocaust ini merupakan suatu terminologi yang biasa digunakan oleh Jerman Nazi pada saat World War II atau saat Perang Dunia II, yang artinya itu bencana. Dan memang kalau kita lihat sejarah, itu benar-benar suatu bencana besar bagi seluruh penduduk Eropa, di mana selama 5 tahun, dari tahun 1941 sampai 1945, terjadi pembunuhan massal yang menewaskan 2/3 dari 9 juta populasi orang Yahudi yang ada di seluruh Eropa, yang total jumlahnya memakan korban sebanyak 6 juta orang. Nah, secara khusus telah menewaskan lebih dari 1 juta anak, 2 juta wanita, dan 3 juta pria. Dan pembunuhannya itu sangat sadis, saudara. Para tahanan dimasukkan dalam yang namanya itu kamp konsentrasi, dan di sana mereka disuruh kerja paksa sampai kelelahan dan akhirnya kena penyakit dan akhirnya mati. Dan bagi mereka selamat, kemudian mereka lanjut dibawa ke dalam kamp pemusnahan, dan di sana mereka dibunuh dalam kamar gas. Kita nggak kebayang betapa mengerikannya, saudara. Kalau kita pelajari secara terminologi atau secara arti katanya, Holocaust itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu holos, yang artinya seluruh,
dan kaustos yang artinya itu terbakar. Jadi Holocaust itu bisa diartikan kebakaran secara menyeluruh, di mana faktanya telah ada banyak jasad para orang Yahudi yang dibakar sebagai korban kekejaman Nazi. Kalau kita lihat di Alkitab, ternyata Holocaust ini sudah pernah terjadi. Daniel 3 mencatat ada pembakaran hidup-hidup di dapur api atas 3 orang Yahudi yang menolak menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Dan di Daniel 3 ayat 20 mencatat, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkan oleh Raja untuk mengikat Sadrah, Mesakh, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kalau kita pelajari, dapur perapian ini berbicara tentang proses pemurnian. Kalau kita cermati proses pemurniannya, emas itu perlu dimurnikan terlebih dahulu supaya kita bisa melihat emas itu berapa besar karatnya dan apakah emas itu adalah emas murni atau emas campuran. Nilai dan harga emas itu ditentukan dari kadar karatnya. Semakin tinggi karatnya, maka emas itu semakin murni, maka semakin mahal juga harganya. Dan perlu kita ketahui bahwa emas murni itu adalah emas yang paling mahal harganya. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan rohani kita, kadar karat emas ini berbicara tentang true color of your faith, warna asli dari imanmu. Seberapa berkualitaskah iman yang engkau miliki dalam dirimu? Hari ini mari saya mengajak kita introspeksi true color of our faith, warna asli dari iman kita melalui 3 cek kualitas iman ini. Cek iman yang pertama yaitu true vulnerability. How vulnerable are you? Kita bisa cek seberapa besar daya tahan iman kita. Apakah engkau orang yang mudah terbakar, engkau orang yang mudah terpengaruh oleh situasi, dan imanmu itu mudah goyah? Ataukah engkau tetap berani menghadapi tantangan dan tidak mundur? True vulnerability ini berbicara tentang what do you fear in life and how big is your fear. True vulnerability ini berbicara tentang apa yang engkau takuti dalam hidup ini dan seberapa besar ketakutanmu. Saya nggak tahu, mungkin di tengah-tengah pandemi ini ada di antara saudara yang takut tertular akan wabah COVID yang sedang merajalela. Atau mungkin kau sedang takut akan nasib masa depanmu. Kapankah resesi ini akan berakhir dan bisnisku bisa bangkit kembali? Saudara mungkin telah melamar pekerjaan kemana-mana, namun faktanya tawaran pekerjaan itu belum kunjung datang-datang juga. Atau saudara mungkin sedang menantikan pasangan yang tepat, namun faktanya selalu saja tidak pernah menemukan yang cocok. Atau saudara mungkin baru saja ditinggal oleh orang yang saudara paling kasihi, dan saudara nggak tahu bagaimana untuk cara mengatasi kesedihannya. Atau mungkin itu suatu ketakutan yang lain. Kalau kita kembali ke cerita Sadrah, Mesakh, dan Abednego, mereka bertiga juga dihadapkan dengan suatu ketakutan yang besar, yaitu mati mengenaskan, dibakar hidup-hidup di dapur perapian yang menyala-nyala kalau mereka nggak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Hari ini saya mau katakan, your invisible faith will save you from your visible fear. Imanmu yang ada dalam dirimu yang tidak kelihatan akan menyelamatkanmu dari ketakutanmu yang kelihatan yang sedang kau rasakan saat ini. Kalau kita pelajari, fear and faith itu memiliki kesamaan. Keduanya itu sama-sama takut. Namun ada perbedaan yang mencolok. Kalau fear itu takut pada masalah, namun faith itu takut akan Allah yang berkuasa mengatasi masalah itu sendiri. Karena faith says, the invisible God is able to overcome your visible fear. Karena iman berkata, Tuhan yang tidak kelihatan mata, Dia sanggup untuk mengatasi ketakutanmu yang sedang kau rasakan saat ini. Karena iman berkata, Tuhan yang tidak kelihatan mata, Dia sanggup untuk mengatasi ketakutanmu yang kelihatan, yang sedang kau rasakan saat ini.
Dan orang Kristen yang di dalam dirinya ada faith, orang Kristen yang di dalam dirinya ada iman, caranya menghadapi masalah itu juga berbeda. Dia akan berkata, "No visible fear is greater than my invisible God, because my invisible God, He is invincible." Dan orang Kristen yang di dalam dirinya ada faith, orang Kristen yang dalam dirinya ada iman, dia akan berkata, tidak ada ketakutan yang kelihatan yang sedang aku rasakan saat ini lebih besar daripada Tuhanku yang tidak kelihatan. Karena Tuhanku yang tidak kelihatan mata, Dia adalah Allah yang tidak terkalahkan, dan aku percaya Allah yang bersamaku. Dia berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berapa banyak di antara saudara yang percaya? Saudara yang percaya, mari katakan amin, haleluya. Dan kalau kita lihat buktinya memang benar, Allah menyertai Sadrah, Mesah, dan Abednego saat mereka bertiga dilemparkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Daniel 3 ayat 25 mencatat, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Perhatikan di sini dikatakan, yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, saya percaya orang yang keempat itu adalah bukti bahwa Allah yang menyertai kita, Dia adalah Allah Immanuel. Dan saya percaya Allah Immanuel saat ini juga sedang berkata kepada saudara dan saya yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, seperti yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 4. Selama aku besertamu, kamu tidak perlu takut bahaya, karena gadaku dan tongkatku itu akan selalu menghibur kamu. Oh, saudara yang percaya, mari sekali lagi katakan amin, haleluya. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh tim peneliti saraf oleh Jun Yong Cho dan Wong Bin Kim dari Universitas California di Riverside di Amerika. Mereka meneliti bagaimana caranya menghilangkan rasa takut. Dan untuk penelitiannya, mereka menggunakan seekor tikus yang ditempatkan di situasi yang tidak mengenakan di suatu sangkar yang diberi sengatan listrik kecil. Pada awalnya tikus itu takut, namun lama-lama tikus itu berani karena dalam otaknya muncul suatu respons defensif. Dan itu secara perlahan-lahan membuat tikus itu punya suatu kemampuan adaptasi menjadi berani atas situasi yang berbahaya. Sehingga lama-lama tikus itu sudah tidak takut lagi akan sengatan listrik yang kecil itu. Saudara, tahukah engkau bahwa terkadang Tuhan sengaja tempatkan kita pada situasi yang gak enak supaya kita menjadi pribadi yang gak gampang takut, namun mampu beradaptasi pada situasi kita. Karena Dia sedang mengajar kita bahwa Allah yang beserta dengan kita, Dia jauh lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi, dan Dia sanggup untuk memberikan solusi tepat pada waktunya. Oh, ada berapa banyak di antara saudara yang percaya? Saudara yang percaya, mari sekali lagi katakan amin, haleluya. Cek iman yang kedua, yaitu true identity. Tahukah saudara bahwa seberapa besar iman yang kita miliki itu tergantung dari identitas yang ada dalam diri kita. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap kita perlu label identitas dalam diri kita supaya kita selalu ingat siapa diri kita sesungguhnya. Kalau kita lihat di Daniel 1 ayat 7 dikatakan, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Perhatikan di sini baik-baik. Pada saat Sadrah, Mesah, dan Abednego diangkut ke Babel sebagai tawanan, pertama-tama yang pemerintah Babel lakukan yaitu identitas mereka diganti terlebih dahulu. Nama mereka diganti dari nama yang mengandung arti Allah, diganti menjadi nama yang mengandung arti Dewa Babel, dengan tujuan supaya mereka melupakan identitas mereka yang sebelumnya dan selamanya menjadi pengikut Dewa Babel.
Kalau kita perhatikan satu persatu, hananya dalam bahasa Ibrani itu artinya pemberian atau rahmat Allah diganti menjadi sadrah, yang dalam bahasa Kasdim itu artinya perintah dari dewa aku. Misael yang dalam bahasa Ibraninya itu artinya yang seperti Allah diganti menjadi Mesah, yang dalam bahasa Kasdim itu artinya yang menarik dengan kekuatan atau nama milik seorang dewa Babel. Asalnya yang dalam bahasa Ibraninya itu artinya yang ditolong oleh Allah diganti menjadi Abednego, yang dalam bahasa Kasdim itu artinya hamba dewa Nebo, yang merupakan dewa kebijaksanaan. Namun kita melihat faktanya, sekalipun nama mereka telah diganti menjadi nama yang mengandung arti dewa Babel, namun identitas rohani mereka tetap sama dan tidak berubah sedikitpun. Identitas dalam diri mereka tetap berkata, atas rahmat Allah, aku tetap selalu ingin menjadi serupa dengannya, karena aku tidak lupa akan pertolongannya dalam hidupku. Dan kalau kita lihat faktanya itu memang benar. Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka tidak lupa akan karya pertolongan Allah dalam hidup mereka. Kalau kita perhatikan di Daniel 1 ayat 3, mereka itu sebetulnya berasal dari kaum bangsawan dan keturunan raja. Namun sejak kerajaan Babel menguasai negeri mereka, apesnya mereka ini terciduk sebagai tawanan dan kemudian diangkut menjadi budak di negeri Babel. Namun kita melihat bahwa mereka tetap menjaga diri mereka kudus dengan tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman raja, seperti yang tertulis dalam Daniel 1 ayat 8. Dan oleh karena itu, Daniel 1 ayat 17-20 mencatat, Tuhan memberikan kepada mereka kepandaian dan pengetahuan yang luar biasa, yang membuat mereka 10 kali lebih cerdas dari pegawai raja yang lain. Dan yang menariknya, Tuhan berkati mereka secara luar biasa. Daniel 2 ayat 49 mencatat, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Kita melihat di sini, dalam sekejap Tuhan angkat status mereka dari seorang tawanan atau budak menjadi seorang penguasa Babel. Namun yang luar biasa, saat mereka diuji untuk menyangkali imannya, mereka tidak ragu-ragu berani untuk menolak permintaan raja. Mereka menolak untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan mereka berkata dalam Daniel 3 ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Disambung di ayat selanjutnya mereka berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita melihat di sini bahwa identitas mereka betul-betul terbukti. Mereka membuktikan dirinya bahwa mereka tetap menjadi hamba Allah dan tidak berubah menjadi hamba dewa Babel sedikitpun. Saya mau selingi dengan sebuah dongeng yang sangat menginspirasi karya Mick Ingpen tentang sebuah boneka yang terlupakan di suatu sudut loteng yang berdebu. Gak disangka suatu kali datang seorang tukang bersih-bersih, dan pada saat sang tukang bersih-bersih itu melihat boneka itu, dan kemudian sang tukang bersih-bersih itu menyebutnya nothing, yang artinya bukan siapa-siapa. Dan karena dipanggil nothing, mulai saat itu boneka itu mengira namanya itu adalah nothing, yang artinya bukan siapa-siapa. Namun sebetulnya dalam dirinya timbul suatu perasaan ingin tahu siapa aku sebenarnya. Enggak disangka melalui perjumpaannya dengan boneka-boneka lain, perlahan-lahan ingatannya mulai kembali dan boneka ini mulai mengingat siapa identitasnya yang sebenarnya. Dia mulai sadar bahwa dia dulunya itu pernah punya ekor, pernah punya kumis, dan pernah punya garis-garis. Dan akhirnya dia sadar
bahwa dulunya dia itu adalah sebuah boneka kucing yang bernama Little Toby. Nah, singkat cerita, akhirnya Little Toby ini bisa menemukan jalan pulang untuk kembali ke pemiliknya, dan akhirnya dia bisa bertemu dengan pemiliknya. Dan sang pemilik dengan penuh kasih menjahit sepasang telinga baru, ekor, kumis, dan garis-garis di tubuh Little Toby, sehingga akhirnya dia bisa berubah menjadi sebuah boneka kucing yang indah kembali. Saudara, tahukah engkau bahwa sang pemilik kehidupan, Yesus Kristus, dia ingin setiap kita kembali kepadanya, karena dia sedang merindas suatu karya yang agung dan mulia bagi setiap kita. Oh, saudara percaya, mari katakan amin. Haleluya. Joyce Meyer berkata, "The more we focus on who we are in Christ, the less it matters who we were in the past, or even what happened to us." Dengan kita lebih berfokus kepada siapa diri kita dalam Kristus, semakin gak penting siapa masa lalu kita dan bahkan apa yang pernah menimpa hidup kita. Saudara mungkin adalah orang dengan masa lalu yang buruk. Saudara mungkin merasa hidupmu selalu dipenuhi dengan kesialan. Saudara mungkin merasa bahkan seperti Little Toby yang telah dilupakan oleh orang-orang di sekitarmu. Dan saat ini mungkin engkau telah kehilangan jati dirimu. Engkau merasa, I am nothing. Aku bukan siapa-siapa. Aku orang yang tidak ada artinya. Aku orang yang tidak ada nilainya. Namun hari ini dengarlah firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Mari biar mulai hari ini milikilah identitas baru di dalam Kristus sebagai saksi-saksinya yang siap untuk menceritakan karya yang besar dalam hidup kita. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau? Saudara mau, mari sekali lagi katakan amin. Haleluya. Cek iman yang terakhir, yaitu true priority. Perlu kita ketahui supaya kita memiliki iman yang benar, maka kita juga perlu yang namanya prioritas yang benar. Dapur perapian itu secara rohani berbicara tentang ujian prioritas hidup kita, tentang what do you value most in life. Apa sebenarnya yang paling kau hargai dalam hidup ini? Perlu kita ketahui bahwa dalam hidup ini ada dua prioritas utama. Yang pertama, orang yang prioritasnya comfort zone atau zona nyaman, maka dengan mudahnya akan berkata, aku rela tinggalkan Tuhan demi memperoleh segalanya. Namun orang yang prioritasnya God zone atau zona Tuhan, maka kebalikannya, dia akan berkata, aku rela tinggalkan segalanya demi mempertahankan kesetiaanku pada Tuhan. Yang pasti sebagai orang Kristen, setiap kita akan mengalami yang namanya ujian iman ini. Jika suatu saat comfort zone kita diambil dari kita, jika hari ini kekayaan kita diambil dari kita, jika hari ini kesuksesan kita diambil dari kita, jika hari ini kekuasaan kita diambil dari kita, bahkan hari ini orang yang paling kita kasih dalam hidup ini diambil dari kita, masihkah kita tetap setia mengikut Tuhan? Kalau kita perhatikan kembali kisah Sadrak, Meshach, dan Abednego, pada awalnya boleh dibilang status mereka itu nol. Saat itu mereka belum punya apa-apa, dan mereka hanya dicobai dengan ujian ringan, dengan jangan menajiskan diri dengan makanan dan minuman raja, seperti yang tertulis di Daniel 1 ayat 8. Dan kita lihat pada akhirnya mereka tetap setia, sehingga Alkitab mencatat di ayat selanjutnya di Daniel 1 ayat 17-20, mereka diberkati Tuhan 10 kali lebih cerdas dari para pegawai raja yang lain. Bahkan di pasal selanjutnya di Daniel 2 ayat 49, mereka kemudian diangkat jadi penguasa di wilayah Babel. Namun yang menarik, setelah mereka punya apa-apa dan bahkan boleh dibilang punya segalanya, segala kekayaan dan bahkan kuasa, dan bahkan boleh dibilang status mereka telah berubah menjadi status elit. Dan kali ini mereka diuji bukan dengan ujian ringan, tetapi ujian yang berat, seperti yang tertulis dalam Daniel 3 ayat 4-6, yaitu disuruh
menyembah patung, jika tidak mereka akan dibakar hidup-hidup. Yang luar biasa, kali ini mereka tetap konsisten, mereka tetap setia apapun resikonya. Tuhan tetap menjadi prioritas yang utama dalam hidup mereka, dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Bahkan saat Raja Nebukadnezar sendiri yang meminta mereka untuk menyembah patung, dan bahkan mengancam kalau tidak akan dihukum mati, dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Namun sikap mereka tetap sama. Mereka tetap memprioritaskan setia mengikut Tuhan sampai akhir. Sampai-sampai di ayat selanjutnya Raja Nebukadnezar marah besar dan berkata dalam Daniel 3 ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Saudara, ketahuilah bahwa dengan bertambahnya hari, masalah juga akan bertambah menjadi lebih besar. Yang pasti, makin hari masalah akan jauh lebih besar. Apalagi dengan bertambahnya usia kita, masalah bukannya menjadi lebih mudah, tapi akan menjadi jauh lebih sukar. Dan bisa jadi itu 7 kali lebih sukar dari masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Yang pasti, masalah yang dialami oleh seorang bayi itu beda jauh dengan masalah yang sedang dialami oleh seorang pemudi atau pemuda. Bahkan masalah yang sedang dialami oleh seorang kakek atau nenek. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah masalah itu akan membuat engkau menjadi 7 kali lebih mendekat kepada Tuhan, atau malah 7 kali lebih mundur, atau malah engkau akan meninggalkan Tuhan untuk selamanya? Kalau kita lihat Sadrak, Mesakh, dan Abednego, masalahnya kali ini bukan masalah biasa, karena nggak mudah bagi mereka untuk tinggalkan segala kenikmatan dunia yang telah mereka miliki, segala kekayaan, segala kehormatan, dan bahkan segala kekuasaan yang telah mereka peroleh. Dan belum lagi yang paling mengerikan, mereka harus kehilangan nyawanya. Kalau kita pelajari, angka 7 itu berbicara tentang angka kesempurnaan. Saat kita 7 kali mendekat pada Tuhan, itu berarti kita mengikut Tuhan bukan asal-asalan, tapi dengan suatu totalitas penuh. Seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka bisa berkata, sekiranya Tuhan tidak menolong, kami tetap setia. Saat kita 7 kali mendekat pada Tuhan, itu juga berarti ada suatu penyerahan penuh pada kedaulatannya. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku sepenuhnya ada dalam kendali-Mu, karena hidupku sepenuhnya bukan milikku lagi, tapi sepenuhnya adalah milik-Mu. Hal ini perlu kita ketahui. Blessing furnace is a proof that you have invincible faith. Dapur perapian adalah suatu bukti bahwa kita memiliki iman yang tidak terkalahkan, iman yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga, sekalipun ancamannya kematian. Mari mulai hari ini be unshakable. Jangan goyah, dan biarlah hatimu sepenuhnya melekat kepada Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan imanmu, karena engkau tahu bahwa hidupmu sepenuhnya ada dalam kendali Sang Penulis hidupmu, yaitu Yesus Kristus, Allah kita yang berkuasa. Saudara yang percaya, mari katakan amin. Haleluya. Saya mau tutup dengan kisah nyata dari seorang dari Hungaria yang selamat dari bencana Holocaust yang bernama Jack Gluck. Jack ini memiliki seorang ayah yang merupakan seorang pengusaha furniture yang sukses, yang mempekerjakan 200 orang Kristen. Dan kota di mana dia tinggal, yang letaknya itu dekat Budapest, kebetulan di sana ada banyak sekali orang Yahudi, dan jumlahnya itu nggak main-main, saudara, yaitu ada sebanyak 4 juta orang. Hingga disangka pada tahun 1944, kebetulan saat itu Jack usianya baru 1 tahun, Nazi itu menguasai Hungaria, dan kemudian para orang Yahudi itu dibawa ke Auschwitz Death Camp, dan kemudian mereka semua dibantai di sana. Namun puji Tuhan, saudara, Jack sekeluarga tidak diangkut oleh Nazi,
karena mereka dibantu disembunyikan oleh para orang Kristen yang bekerja di pabriknya. Padahal kalau sampai ketahuan ada orang yang berani menyembunyikan orang Yahudi, hukumannya itu nggak main-main, yaitu ditembak mati di tempat. Nah, semua itu karena berkat ayahnya. Para pekerjanya itu tidak lupa, karena ayahnya itu dalam bahasa Ibrani itu disebut Kesed, yang artinya loving kindness, baik hati dan cinta kasih pada karyawannya. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan tidak tutup mata atas setiap benih kasih yang telah ditabur oleh ayahnya, sehingga Jack sekeluarga akhirnya bisa selamat. Mereka sekeluarga akhirnya bisa dapat visa ke Amerika, mereka bisa pergi mengungsi ke sana, dan puji Tuhan akhirnya mereka bisa selamat. Oh haleluya saudara. Sebelum saya menutup khotbah, biarlah kisah Holocaust hari ini mendorong kita untuk terus introspeksi true color of our faith. Seberapa berkualitaskah iman kita? Yang pertama kita bisa cek true vulnerability dari iman kita. Seberapa daya tahan iman kita? Apakah kita orang yang mudah terbakar oleh situasi, mudah terpengaruh oleh situasi dan iman kita mudah goyah? Ataukah kita orang yang tetap setia mengikut Tuhan apapun resikonya? Yang kedua, kita mau cek our true identity. Siapa identitas diri kita yang sesungguhnya? Sudahkah dalam diri kita ada identitas seorang hamba Allah yang mau berkata, atas rahmat Allah aku mau selalu menjadi serupa dengannya, karena aku tidak akan pernah lupa karya pertolongannya dalam hidupku. Dan yang terakhir, mari kita pertimbangkan kembali our true priority. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup ini? Apakah Tuhan sudah menjadi prioritas utama dalam hidup ini? Maukah kita rela tinggalkan segalanya demi mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan? Dan kita mau menjadi orang yang mau berkata, sekiranya Tuhan tidak menolong, aku akan tetap setia. Yang menarik, ketiga hal ini kalau disingkat VIP. Mari mulai hari ini jadilah orang-orang Kristen VIP yang memiliki iman VIP. Bukan saja very important person, karena setiap kita juga VIP dalam huruf besar, yaitu very invincible person. Orang-orang yang tidak mudah terkalahkan oleh situasi, karena di dalam diri kita ada yang namanya invincible faith, iman yang tangguh. Amin. Mari kita berdoa bagi firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami akan pentingnya memiliki iman yang berkualitas. Tuhan, hamba nggak tahu, mungkin saat ini ada di antara para pendengar yang mulai goyah imannya. Saat ini kami rasanya sedang diperhadapkan dengan double perapian, suatu tantangan besar yang membuat kami takut dan susah untuk percaya kepadamu. Tuhan, hamba nggak tahu, mungkin di tengah-tengah saat pandemi ini, mungkin ada di antara saudara pendengar yang mereka takut akan tertular wabah COVID, atau mungkin saat ini mereka sedang takut bagaimana nasib masa depannya. Kapankah resesi ini akan berakhir dan bisnis mereka bisa bangkit kembali? Atau mungkin saat ini mereka sedang takut dengan bagaimana nasib pekerjaan mereka. Mereka telah melamar kemana-mana, namun rasanya tawaran pekerjaan itu nggak kunjung datang juga. Atau mungkin saat ini mereka sedang takut bagaimana menemukan pasangan yang tepat. Mereka sedang menanti pasangan yang tepat begitu lama, namun rasanya nggak pernah menemukan orang yang cocok bagi mereka. Atau mungkin saat ini mereka sedang ditinggal oleh orang yang paling mereka kasih, dan mereka nggak tahu bagaimana untuk mengatasi rasa kesedihannya. Atau mungkin mereka memiliki rasa ketakutan yang lain. Tuhan, hari ini firman-Mu mengajar kepada kami bahwa saat kami diperhadapkan dengan double perapian, kami tidak sendiri, karena tongkat-Mu dan gadamu selalu menghibur kami. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa tidak ada ketakutan yang lebih besar daripada Allah kami yang tidak kelihatan. Karena Allah kami yang tidak terlihat mata, Dia adalah betul-betul, Engkau adalah Allah yang betul-betul nyata, dan kuasa-Mu tidak terkalahkan. Dan kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan, biarlah mulai hari ini Engkau tahu identitas baru dalam diri kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Dan kami percaya di dalam-Mu kami ada
adalah ciptaan baru, yang hidup kami yang lama telah berlalu, dan sesungguhnya Engkau telah gantikan dengan identitas yang baru sebagai saksi-saksi-Mu yang siap untuk Engkau pakai secara luar biasa untuk menyatakan karya-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami selalu mengecewakan-Mu, karena kami lebih memilih untuk memprioritaskan kenikmatan dunia daripada kesetiaan kami kepadamu. Tapi biarlah mulai hari ini kami mau berkata bahwa hidup kami sepenuhnya ada dalam kendali-Mu, karena hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu dan bukan milik kami lagi. Setiap saudara yang mau, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan mempersiapkan diri kita, saudara. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau, Tuhan, pada saat ini, hari ini, Tuhan. Terlebih dahulu sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus untuk menerima tubuh dan darah-Mu, terlebih dahulu Engkau kuduskan, sucikan hidup kami, agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau persiapkan kami semua yang telah menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita akan mengangkat terlebih dahulu, yaitu roti ini. Kita angkat tinggi-tinggi. Kita akan persiapkan diri kita, hidup kita untuk menerima tubuh Kristus, di mana Kristus telah menderita. Tubuh Kristus itu hancur di Kalvari, tapi Dia memanggil saudara dan saya untuk kita menjadi satu di dalam tubuhnya. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23-24. Saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di Kalvari, darah yang telah menebus dosa umat manusia. Darah yang sama juga menebus kesalahan saudara dan saya. Mari kita akan ucapkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ayat yang ke-25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan minum bersama-sama. Mari kita mau datang mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami telah menerima tubuh dan darah-Mu yang telah memperbarui hidup kami Tuhan. Maka terlebih dahulu Tuhan, Engkau yang akan sucikan hidup kami, layakkan hidup kami, ubahkan hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, lawat Tuhan kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang akan sucikan kami, Engkau yang mengubah hidup kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Oleh kuasa, yaitu kematian dan kebangkitan-Mu, kami juga akan menerima, yaitu Tuhan, hal yang sama. Kami akan mati bersama Engkau, dan kami akan mengalami hidup bersama Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang telah mendengarkan kebenaran sabda-Mu, yang telah yaitu ikut dalam perjamuan kudus. Saat ini Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang tergeletak sakit, mereka yang lemah, mereka yang mungkin ada yang terkena COVID atau penyakit-penyakit apapun Tuhan, saat ini kami selaku hamba-Mu, kami mengundang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau jamah Tuhan mereka yang tergeletak, yang mereka tidak bisa bangkit Tuhan, mereka mengalami sakit penyakit Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, mereka yang kekurangan Tuhan Engkau cukupkan, Engkau pelihara. Mungkin hari-hari ini, oh Tuhan, di mana krisis terjadi Tuhan karena COVID ini Tuhan, oh Tuhan, kami percaya Tuhanlah, Engkaulah Yehova Jireh, Engkau Allah yang tetap akan menyediakan semua kebutuhan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kami. Kami butuh Engkau setiap saat. Apapun yang kami alami, Engkau tetap yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu berjalan
mengucap syukur Tuhan jikalau kami boleh ikut kebaktian online kembali hari ini Tuhan. Terima kasih buat tubuh darah-Mu Tuhan yang mengingatkan kami akan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah setiap kami menghargai keselamatan yang telah Engkau berikan itu Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib biarlah selalu menguatkan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan jalan-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang memiliki pergumulan Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sakit Tuhan, atau mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul untuk masalah ekonominya Tuhan, atau mungkin sedang bergumul untuk masalah keluarganya Tuhan, atau mungkin sedang bergumul untuk masalah pribadinya Tuhan, atau masalah yang lain Tuhan. Mari saudara yang sedang memiliki pergumulan, yang sedang memiliki masalah, apapun masalahmu, biarlah saat ini arahkan tanganmu, angkat tanganmu, biarlah Engkau menjuri kepada Tuhan. Biarlah saat ini kita berdoa sama-sama. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami memanggil nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus. Biarlah saat ini Engkau jamah Tuhan, Engkau tolong setiap kami yang memiliki masalah, yang memiliki pergumulan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami, Engkau melihat setiap tetesan air mata kami, dan kami percaya Engkau telah menyediakan solusi itu bagi setiap kami. Karena kami percaya Engkau akan membuat segalanya indah pada waktunya. Dan sekarang mari saudara terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara semua yang telah ikut bergabung sama kita di acara kebaktian online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.